Halo Kak Ariel dan halo teman-teman muda semuanya dan tentunya yang berjiwa muda dimanapun kalian berada. Halo semuanya. Gimana nih kabar teman-teman dan keluarga teman-teman semua di rumah? Baik ya, pasti semoga baik. Tapi ngobrolin tentang keluarga nih, aku mau cerita sedikit boleh gak sih Kak? Loh, ada apa? Jadi kemarin temanku tuh, ini agak privacy ya, jadi kita gak usah sebut namanya. Tapi kemarin tuh dia cerita katanya mau apa itu kayak berantem terus gitu loh Kak. Berantem? Tapi dia nggak apa-apa. Ya bisa dibilang nggak apa-apa sih ya, enggak ya, karena dia aku lihat tuh kemarin nangis-nangis terus sampai gak masuk kuliah. Ih, sampai nggak masuk. Semoga dia nggak apa-apa ya. Ya, amin. Tapi ngomongin tentang keluarga nih tadi kakak kan, akhir-akhir ini bahkan sejak pandemi gak sih, kayaknya masalah tentang keluarga tuh kayak lagi merekah-rekahnya gitu gak sih, kayak lagi ningkat banget. Betul, aku sebenarnya prihatin banget karena ini sebenarnya salah satu problem yang banyak dihadapi dan berat begitu ya bagi orang-orang yang menghadapinya. Dan sampai bisa berujung cerai juga gak sih kak? Itu juga, tapi aku lebih prihatin sama anak-anaknya sih, karena mereka itu yang seringkali menjadi korban. Kalaupun seperti tadi kata kakak ada perceraian, mereka itu yang diperebutkan di pengadilan. Dan kemudian kalau misalnya ada kekerasan dalam keluarga, ya, yang menjadi korban seringkali juga anak-anaknya, nggak cuma suami istri saja tapi anak-anaknya juga. Dan mereka itu bahkan sampai mengalami kekerasan seksual, begitu ya. Dan kadang tuh anak juga kayak kurang dapat perhatian gitu gak sih? Karena seringkali yang dapat perhatian kayak cuma orang tua, bapak ibunya, tapi anak-anak tuh kayak ya udah, padahal anak-anak juga korban gitu. Betul, dan memang dari video-video kalau misalnya teman-teman juga lihat berseliweran di media sosial ya, mungkin kalau lagi scrolling ketemu, itu seringkali romo-romo hanya membahas yang dalam konteks suami istri saja, tetapi anaknya bagaimana, mereka tuh sering terlupakan begitu ya. Nah, itulah kenapa dalam video hari ini aku ingin memfokuskan juga untuk membahas secara khusus tentang isu-isu ini. Karena dalam gereja sendiri sebenarnya banyak sekali ajaran yang membahas tentang keluarga, terutama tentang anak-anak dan hubungannya dengan orang tua mereka. Terutama dalam ajaran sosial gereja itu juga ada. Berarti tentang keluarga itu ada di ajaran sosial gereja. Betul. Karena yang aku tahu ya paling ajaran sosial gereja cuma kayak politik atau lingkungan gitu kan, kayak sekedar itu aja. Ternyata tentang keluarga ada ya kak? Ada. Dan itu menjadi penting dalam konteks ajaran sosial gereja karena keluarga itu adalah sel-sel terkecil dalam masyarakat, ya. Kalau ada orang yang menghadapi masalah seperti ekonomi, masalah politik, masalah sosial, siapa yang paling pertama kali terdampak? Pasti dirinya dan keluarganya. Mereka yang paling pertama kali berdampak. Gitu. Dipikir-pikir bener sih kak, bener banget sih. Contoh lainnya nih, dalam hal pendidikan. Ya, seringkali pendidikan itu kan yang digadang-gadang sebagai jalan keluar dari masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, seperti penindasan. Cara keluarnya itu dari mana? Dari pendidikan. Orang yang berpendidikan tentu lebih mudah untuk keluar dari masalah-masalah tersebut. Nah, pertama kali orang-orang belajar di mana coba? Yang aku tahu tuh ya kalau nggak di sekolah, TK, kalau nggak ya PAUD. Salah. Orang pertama kali belajar itu dalam lingkungan keluarga mereka masing-masing. Ketika masih balita umur 1 sampai 5 tahun ya kurang lebih ya. Mereka pertama kali belajar berjalan di mana? Di keluarga. Pertama kali belajar bicara di mana? Keluarga. Pertama kali belajar etika, moral, kepribadian yang bagus-bagus tuh dari mana? Dari keluarga. Nah, baru keluarga itu orang tuanya mereka memilihkan sekolah-sekolah untuk anak-anaknya untuk mengembangkan diri lebih jauh daripada yang mungkin orang tua bisa ajarkan begitu. Nah, terus ada juga nih dari Amoris Laetitia nomor 84 itu kan berkata juga bahwa anak-anak adalah mendidik anak-anak itu adalah hak integral setiap orang tua. Ya, dalam KASG atau Kompendium Ajaran Sosial Gereja nomor 209 juga ditekankan bahwa keluarga adalah tempat pertama proses humanisasi, tempat seseorang pertama kali diajarkan untuk menjadi manusia yang bermartabat dan luhur begitu. Oh, bener juga ya kak. Aku baru tahu loh informasi tentang itu. Nah, bayangkan saja nih, jika kalau setiap anak itu yang diterima sejak dini adalah kekerasan seperti temanmu tadi mungkin contohnya ya. Bagaimana mereka masa depannya terdampak? Bukankah mereka bakal trauma? Bukannya bakal apa istilahnya ya? Tidak dapat menjadi dirinya sepenuhnya karena kenangan-kenangan masa lalu yang didapat dari keluarganya begitu. Kayak memperhatikan banget gak sih kak kalau masalah-masalah kayak gitu. Di sisi lain anak butuh perhatian. Tetapi perhatian yang berlebih justru juga kurang bagus untuk anak-anak. Pernah dengar gak sih misal kasus-kasus orang tua yang terlalu overprotective, terlalu mengontrol anak-anaknya, semua harus nurut apa kata ibu atau bapaknya. Ya nggak? Apakah mereka itu memiliki kebebasan untuk menjadi pribadi mereka masing-masing?
apakah mereka itu bebas untuk mengembangkan bakat-bakat yang mereka miliki? Mungkin kalau teman-teman juga sering menonton di YouTube atau di TikTok gitu ya, sekarang akhir-akhir ini sering banget yang ada namanya syndrome Asian parents, di mana orang tua tuh menuntut anaknya untuk menjadi yang 100% bagus gitu ya, dapat nilai A atau 100 terus gitu ya. Benar. Itu kan sedang marak-maraknya saat ini gitu ya. Tetapi apakah anak itu sungguh-sungguh dapat menjadi dirinya sendiri? Apakah mereka punya bakat misalnya untuk bermusik itu bisa dikembangkan kalau mereka ya tok-tokan terus disuruh jadi matematika atau segala macam? Karena anak-anak itu kan memerlukan semua untuk menjadi dirinya sendiri, pribadi yang sepenuhnya begitu. Bener banget. Kesannya anak tuh jadi kayak ini agak kayak budak gitu nggak sih Kak? Iya, budak. Ya memang agak kasar, tapi mau nggak mau seperti itu. Bahkan ada yang lebih parah. Apa tuh Kak? Misalnya orang tua itu mereka punya mengalami masalah sosial, ekonomi, mereka dililit hutang. Cara keluar mereka gimana? Menjual anaknya menjadi WNI ke luar negeri. Bahkan walaupun masih di bawah umur, lewat jalur ilegal, banyak sekali anak-anak yang dijual ke luar negeri untuk bekerja memenuhi kebutuhan keluarganya. Bahkan sampai menjadi pekerja seks komersial. Itu kan yang sangat memprihatinkan sekali gitu. Sementara orang tuanya di rumah judi-judi, mabok-mabokan. Apakah itu baik untuk anak-anak begitu kan? Agak miris ya kadang-kadang ya, karena kan secara anak itu kan anugerah dari Tuhan kan. Ya, karena anugerah dari Tuhan ya harusnya sebagai orang tua kita harus ya memberikan cinta kasih, perhatian dan lain-lain gitu kan. Betul. Anak itu adalah anugerah dari Tuhan yang salah satu yang paling besar bagi setiap keluarga. Karena anak itu merupakan buah dari cinta kasih, dari timbal balik hubungan antara suami istri. Sesungguhnya anak adalah tanggung jawab orang tua dan itu adalah hak yang istimewa, panggilan yang luhur. Namun tanggung jawab yang memang sangat berat dan mungkin belum semua orang tua bisa menerimanya, sehingga banyak sekali terjadi kasus-kasus seperti yang kita bahas barusan. Tapi nih Kak, kalau misalkan dalam keluarga itu kayak ada masalah terus, masalah, kira-kira gimana tuh? Apakah masih sayang atau gimana? Nah itu sangat disayangkan. Kenapa disayangkan? Karena kata sayang itulah yang justru hilang dalam keluarga. Ya, seringkali anak itu membutuhkan didikan, butuh kasih sayang, butuh perhatian dari orang tuanya, tapi itu yang hilang. Bahkan menurut Amoris Laetitia nomor 233, hubungan antara orang tua dan anak tuh hanya sekedar ya identitas doang, tok-tokan di kakak kartu keluarga gitu ya. Sementara akhirnya mereka tuh menjadi orang yang asing satu sama lain dalam satu keluarga begitu. Berarti sama aja kursus perkawinan mereka sebelum nikah itu sia-sia dong kayak atau belum matang, ataukah ketika perjalanan hidupnya ya orang tua tetap membutuhkan pembinaan romo-romo. Nah memang perlu ada pembinaan ya, apalagi di setiap paroki gitu ya, karena isinya juga perlu diperhatikan. Kalau sama romo-romo lain mungkin ya membahas tentang keluhuran sakramen perkawinan, memang itu penting, tetapi mungkin itu belum bisa menjawab seluruh masalah-masalah yang dihadapi oleh keluarga-keluarga yang saat ini mereka hadapi begitu. Apalagi dalam konteks pandemi COVID kemarin itu, di mana keluarga-keluarga makin banyak yang istilahnya retak dari dalam begitu. Bener banget ya. Dan aku juga ini sih di gereja tuh kayak aku bahkan komisinya tuh kayak belum terlalu matang gitu dan perlu banyak program gak sih? Memang di setiap paroki memang perlu ada komisi-komisi keluarga atau misalnya kategori-kategori lain yang mendukung tentang keluarga. Tetapi sebelum kita ke kategori atau komunitas-komunitas atau ya konseling-konseling tersebut, tentu perlu dimunculkan dulu kesadaran itu dari dalam diri masing-masing, ya, dari dalam diri setiap orang tua. Itulah kenapa pada awalnya KPP itu penting. Ya, jadi untuk semua moms dan dads, semua orang tua yang menonton atau calon orang tua mungkin yang sebentar lagi mau punya anak, ya, masalah dalam keluarga harus diselesaikan dengan cinta kasih, ya, love, ya. Jangan sampai menunjukkan kekerasan, marah-marah, jambak-jambakan, lempar piring atau segala macam, apalagi di depan atau kepada anak, ya, itu bahaya. Aku setuju banget. Kenapa? Karena apa yang anak-anak kita lihat itu bakal membekas sampai mereka dewasa, bener gak? Betul, bukan hanya anak yang perlu memperhatikan orang tua, ya, tetapi orang tua juga perlu memperhatikan anaknya, mendengar apa yang dibutuhkan, ya, apa yang diinginkan oleh anak-anaknya. Karena dalam diri setiap anak-anak itu ada mutiara-mutiara tersembunyi, ya, bakat-bakat yang Tuhan berikan, ya. Kalau mungkin pernah mendengar tentang talenta begitu ya, itu yang perlu orang tua bantu poles,
ya, bantu untuk kembangkan ya, agar anak-anak dapat sungguh-sungguh bertumbuh menjadi citra Allah, pribadi yang luhur dan bermartabat ya. Jadi baik-baiklah kepada anak ya. Kalau anak-anak punya pencapaian misalnya di sekolah atau di mana, kasih pujian, kasih hadiah. Kalau anak nakal, ya gak apa-apa, marahi sesekali, tegaslah, hukum, gak apa-apa, selama konteksnya untuk mendidik. Tetapi kalau konteksnya untuk meluapkan emosi, amarah, kekesalan, kebencian malah, yang dengan kata sayangnya itu hilang, itu tidak boleh ya. Itu tidak mendidik anak menjadi pribadi yang berkualitas. Berarti didik anak itu sama aja kayak investasi gitu nggak sih, harus dikembangin sampai sukses? Kata investasi itu sebenarnya agak-agak gimana gitu ya, agak sensitif karena mengandaikan anak tuh sebagai objek ya, sesuatu yang punya nilai jual ya. Ibarat kalau sampai sekarang tuh kita nanam saham, waktu nanti suatu saat nanti jadi besar gitu kan. Tapi tidak seperti itu, walaupun memang ada pepatah ya, apalagi di golongan-golongan keluarga Chinese kayak saya gitu ya, banyak anak banyak rezeki ya. Tetapi rezeki yang dimaksud itu sebenarnya bukan untuk orang tua, jadi bukan dari anak untuk orang tua semata, tetapi justru rezeki itu adalah titipan dari Tuhan melalui nafkah yang didapatkan oleh orang tua untuk memoles tadi, untuk mendidik anak-anak, untuk mengembangkan bakat-bakat anak-anak ya, untuk memperkembangkan anak-anak menjadi pribadi yang luhur di suatu saat nanti, agar mungkin suatu saat nanti mereka bisa menanggapi panggilan-panggilan mereka menjadi orang tua, atau mungkin ada yang anaknya nanti jadi pastor, kita aminin ya. Ya, apapun apa panggilan anak-anak, itu yang perlu kita kembangkan dengan rezeki yang Tuhan titipkan, begitu. Itu sih yang papa saya sering katakan kepada saya sih. Emang papa kamu mendidik kamu gimana? Kok dari tadi kayak disebut-sebut terus gitu ya? Baru sekali sih, tapi kenapa nih? Mau dikenalin? Oh enggak dong, jangan dong, belum. Ya, gini ya kan. Jadi papaku tuh adalah seorang role model ya, untuk panutan buat aku. Ya, memang belum lama ini tuh papaku lagi sering buat ya kayak jejelin aku pakai tentang parenting terus, padahal aku kan belum ingin jadi parent. Mungkin kaderisasi terselubung yang ngarep aku suatu saat jadi bapak juga gitu ya, jadi seorang papa juga gitu ya. Jadi ini jadi calon guru agama apa calon orang tua ini? Loh, emang calon guru tidak boleh jadi orang tua? Boleh Kan? Nah, papaku juga berpesan ke aku nih, bahwa aku harus mengangkat isu-isu ini nih dalam suatu bentuk katekesi, apalagi berhubungan sama iman ya. Karena papaku sendiri itu dulu pernah menghadapi masalah-masalah keluarga, tapi untungnya papaku tuh bisa melewatinya karena dulu tuh sempat mengikuti yang namanya Choice KPP. Nah, papaku juga bilang, nanti Albert umur 20 tahunan kamu ikutan Choice juga ya, tapi nanti langsung pulang ke Bandung ya. Nah, tapi oleh karena Choice dan KPP itu, papa mamaku dapat merawat aku dan kakak adikku ya dengan penuh cinta dan kasih sayang, walaupun memang saat ini dapat terhitung sedang LDR karena mama sedang kerja di Jakarta sementara papaku di Bandung begitu ya. Nah, oleh karena itulah papaku membekali tadi itu, aku harus suatu-suatu mengangkat ini dalam suatu konteks iman Katolik ya, membagikannya agar semakin banyak orang yang tahu dan peduli tentang masalah-masalah keluarga begitu. Terus nih, menurut kamu cara parenting yang baik tuh kayak gimana sih? Loh, kan aku belum jadi parent. Tapi nggak apa-apa ya, berdasarkan pengalamanku aja ya, gimana aku ngeliat papa mamaku ya, nggak apa-apa kan? Boleh. Nah, parenting yang baik itu menurutku adalah orang tua yang bisa menyeimbangkan antara hak atau kebebasan setiap anak dan tanggung jawab yang perlu oleh setiap anak tersebut ya. Jadi orang tua tuh harus bisa mendorong, mensupport anak-anak untuk terus berkembang, untuk mengembangkan talenta mereka ya. Tapi di sisi lain orang tua juga harus menjadi teladan. Itu tanggung jawab orang tua, menjadi teladan, mensupport, membimbing, mendidik anak-anaknya gitu ya. Orang tua jangan sampai mereka malah membanding-bandingkan, menjudge gitu ya, seperti ya mungkin sekarang ini sering kali ya ibu-ibu membandingkan anak-anak sama anak tetangga gitu kan. Lihat itu dapat nilai dia jadi dokter, jadi insinyur gitu-gitu ya. Mungkin banyak sekarang ya, mungkin dari zaman dulu juga gitu. Tetapi orang tua tuh justru harus bisa melihat keunikan dalam diri pribadi setiap anaknya. Itulah yang harus dikembangkan agar anaknya menjadi pribadi sepenuhnya gitu ya. Oke. Aku mau ngerangkum sedikit pembahasan kita hari ini. Boleh ya? Boleh banget. Kalau anak itu adalah sebuah anugerah luar biasa yang Tuhan berikan, yang harus dijaga, yang harus diberikan perhatian, kasih sayang. Walau mungkin masih banyak masalah-masalah dalam keluarga, nah inilah tugas gereja untuk tetap memperhatikan. Bener gak? Betul. Tetapi aku mau nambahin sedikit nih Kak.
Apa tuh? Sekali lagi menegaskan bagian talenta ya. Sedikit tambahan untuk penonton ya. Jadi setiap anak-anak tuh membutuhkan kebutuhan mereka masing-masing. Mereka ingin didengar. Bukan hanya mereka yang harus mendengar orang tua, tapi orang tua juga harus mendengar mereka begitu ya. Jadi mereka tuh punya potensi-potensi dan suara-suara yang orang tua dengarkan. Jadi setiap orang tua tuh harus mengasihi anak-anaknya seperti Bapa kita di surga mengasihi putranya Yesus Kristus. Dan dengan bangga mengatakan, inilah anakku yang kukasih, dengarkanlah dia. Kamu belum berkeluarga udah tahu tentang parenting ya? Ya mungkin ya panggilan hidupku suatu saat nanti untuk berkeluarga gitu ya. Tinggal nanya aja berarti. Punya pasangan aja belum mau bikin anak. Ya siapa tahu ada yang mau ngantri gitu di depan. Aminin dulu aja ya penonton, aminin dulu aja ya. Ya. Oke. Apa? Mungkin pembahasan kita cukup aja kali ya, ini daripada semakin melantur gitu ya. Jadi untuk teman-teman sekalian jangan lupa komen di bawah ini. Kenapa? Karena teman-teman bisa sharing juga pengalaman teman-teman. Mungkin yang udah berkeluarga bisa sharing tentang anak-anaknya, atau mungkin teman-teman yang masih seusia kita bisa sharing kasih sayang seperti apa sih yang teman-teman rasakan dari keluarga. Betul, ditunggu komentarnya ya. Terima kasih semuanya sudah menonton. God bless you all. Untuk teman kamu juga terutama ya. Semoga masalah keluarga cepat selesai. Amin. Nanti habis sampein. Amin. Terima kasih semuanya. Dadah. Dadah.